Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Rio Ardiawan mengupas bola sampai peluit terakhir. Gitu. Di sini gue mau bahas pertandingan Spanyol lawan Tanjung Verde eh, yang baru banget selesai, hasil imbang 0-0. Mungkin lulu semua kayaknya nggak nyangka gitu, yang pencinta bola menurut gue 90% sih, 10% kayaknya warga negara Tanjung Verde kayaknya ya. 90% pencinta bola kayaknya mikirnya nih Spanyol bakal menang mudah, bakal curi 3 poin, tapi nyatanya cuman bagi 1 poin sama Tanjung Verde gitu. Nah di sini gue mau ngupas satu-satu dari line up dulu kali ya. Dari line up itu Spanyol, kipernya Simon, terus habis itu bek kanannya Lorente, bek tengahnya itu Kubarsi, duetnya sama Laporte, terus ada Cucurella. Terus habis itu ada Pedri, ada Rodri, ada Fabian Ruiz tengahnya, terus ada Ferran Torres, ada Oyarzabal sama Gavi. Ini kita bedah dulu ya dari kiper nih. Eh, Simon menurut gua itu layak di pertandingan perdana, terus juga dia beberapa turnamen ke belakang itu selalu jadi kiper utama. Terus juga cadangannya itu menurut gua nggak sesenior Simon gitu. Eh, Unai Simon ini menurut gue benar-benar udah senior dibandingkan David Raya sama satu lagi, eh siapa ya? Satu lagi gue lupa kipernya itu, oh Juan Garcia ya, Juan Garcia gitu, Juan Garcia. Nah terus kita ke bek kanan itu ada Llorente, menurut gue ini oke. Terus ada Pau Kubarsi, ada Laporte sama Cucurella gitu. Ini menurut gue oke nih, semua punya keunikannya masing-masing, walaupun ada ada beberapa miss gitu di match tadi kayak gitu. Terus tengahnya menurut gue mewah kayak gitu, ada Pedri, ada ada Fabian Ruiz sama Rodri gitu di tengahnya. Nah tapi nggak tahu kenapa tadi gue sebagai fans timnas Spanyol dan juga gue ngikutin Barca, gue fans Barca juga, gue ngeliat tadi Pedri kayaknya belum 100% tuh keluar tuh dia tuh, karena kayak belum belum apa ya, belum ngeliat gitu gue ritme-ritme Pedri tadi di lapangan. Banyak juga yang masih ngoper ke belakang gitu. Kalau lu misalnya sering nonton Barca tuh, Pedri tuh dia tuh bisa narik beberapa pemain, terus habis itu dia ngasih umpan ke depan gitu. Nah ini tadi tuh dia narik beberapa pemain emang, tapi balik lagi ke backnya kayak gitu. Nah sebenarnya itu ada sebabnya juga, nanti gua gua upas juga gitu. Terus depannya itu ada Ferran Torres, ada Oyarzabal sama Gavi. Nah, sebenarnya ini gue bingung ya, kenapa masang tiga masang tiga penyerang ini gitu. Karena menurut gue Ferran Torres oke lah, Ferran Torres tuh di friendly match bagus atau apa, cuman ini pemain sekalinya bagus tuh bagus banget, tapi sekalinya jelek tuh, sekalinya bapuk bapuk banget menurut gua kayak gitu. Terus terbukti gitu di match tadi tuh dia kalau bapuk tuh bener-bener di bener-bener kayak bingung gitu, jadi bingung gua aja tuh, yang nonton aja bingung, apalagi teman-temannya gitu. Ini sebenarnya lu tuh pemain bola apa pemain apa sih kayak gitu, apa lu pemain catur gitu diem doang gitu gitu. Walaupun emang ada sih beberapa peluang emas tuh dari dia gitu. Terus Oyarzabal, sebenarnya gue suka nih pemain ini nih, pemain yang serba bisa, main di sayap bisa, main jadi ujung tombak juga bisa kayak gitu. Terus yang terakhir Gavi, gue aja dari awal line up timnas Spanyol muncul ada Gavi, menurut gue itu udah janggal, udah aneh, ini pemain kok bisa masuk gitu. Karena di Barca aja udah kagak main berapa lama, itu satu. Terus habis itu di Barca aja ini pemain gasak busuk, lu tau sendiri lah Gavi gasak busuk gitu, apalagi nih pemain habis cedera. Nah kalau lu lihat eh, apa
cadangannya Spanyol itu masih banyak gitu yang bagus gitu menurut gua. Pertama, lu lu ada Jeremy Pino, terus lu ada Nico Williams, lu ada Lamine Yamal, lu ada Borja Iglesias main Real Betis, terus habis itu lu ada Victor Munoz. Nah, menurut gue tuh penyerang tadi itu nggak ada gitu yang benar-benar yang bisa ngeliuk-ngeliuk masuk gitu, kayak kelok-kelok sembilan lu tekuk sedikit terus lu masuk tuh nggak ada menurut gue. Jadi tuh kayak greget sendiri gue nontonnya, kayak lu udah nyampe nih di depan, lu balik lagi ke belakang, lu udah nyampe nih di depan balik lagi ke belakang, udah nyampe nih di depan kiri lu balik lagi ke tengah, abis itu ke depan kanan, begitu terus. Kata gue, ini main apaan sih? Kayak gue ngeliat kayak bukan Piala Dunia yang biasa diikuti nama timnas Spanyol gitu. Terus habis itu uh, gue beda nih satu-satu nih kenapa permasalahannya gitu. Pertama, menurut gue tim teknisnya Spanyol, karena gue ngelihatnya di timnas Spanyol ini nih, staff pelatihnya sama pelatihnya Del Fuente itu udah mikir kalau ini si Tanjung Verde udah pasti main main bertahan nih dia, tapi nggak kepikiran kalau sesolid itu. Contohnya kayak tadi, banyak pemain-pemain Spanyol tuh penyerang-penyerangnya sekali megang bola diapit 3 orang, diapit 2 orang, kayak gitu. Itu kan benar-benar solid gitu. Lu tahu nih kalau bola ke sini siapa yang harus ngejar, bola ke sini siapa, ketika bola emang udah dapet di Tanjung Pede siapa yang nyerang kayak gitu, siapa yang bertahan kayak gitu, siapa yang stay di tengah gitu, siapa yang man to man. Menurut gue tuh tim teknisnya tuh nggak cepet gitu beradaptasinya kayak gitu, karena gue ngeliat dari babak satu sampai babak kedua, sampai pertengahan babak kedua ya, itu tuh bener-bener kayak kosong banget gitu main, kayak ya udah jadinya lu malah ikutin alurnya jadi Tanjung Verde gitu. Terus habis itu Pedri pun menurut gue nggak on fire banget, Fabian Ruiz juga nggak begitu on fire menurut gue. Nah di sini gue ngeliat Cucurella gitu, Cucurella nih menurut gue nih gacor nih pemain nih. Ini dia dia naik bisa, turun bisa, terus eh, apa, nerkam-nerkam sundulan gitu. Gue gokil nih pemain nih, petarung nih dia nih kayak gitu. Tapi balik lagi kan, Tanjung Verde nih perlu kita apresiasi juga menurut gue dia apresiasi sama pelatihnya sih. Ini pelatih bukan kaleng-kaleng nih, dia bisa bisa ngebaca gimana ritme penyerang dari skema penyerangan dari De La Fuente gitu timnas Spanyol, karena dia benar-benar solid menurut gue. Kayaknya nextnya nih, nih orang kalau nggak salah nih dia bakal lawan Uruguay sama Arab Saudi ya kayaknya nih. Tanjung Fede nih kayaknya lawan Uruguay dia akan melakukan hal yang sama kayak dia lawan Spanyol. Terus dia juga bakal lawan Arab Saudi kayaknya, baru tuh lawan Arab Saudi kayaknya bakal all in tuh dia tuh, nggak yang bertahan, pasti lebih menyerang. Terus gue mau bahas juga terkait Lamine Yamal gitu. Lamine Yamal yang baru masuk tuh di menit berapa tadi ya, pokoknya di menit 60 70-an lah seingat gue ya. Nah di situ menurut gue tuh aura-aura kayak mental mental pemain-pemain timnas Spanyol tuh bangkit lagi gitu, karena lu lihat aja depannya itu ada Ferran Torres, ada Gavi, ada Yarzabal, siapa yang mau harapin kayak gitu. Apa, dapat bola aja syukur gitu, nggak hilang bola aja syukur gitu dari kaki mereka gitu. Nah jadi kan kalau kalau alamin yang mau masuk tuh mental tuh ke apa ya, ke push lagi gitu kayak oh ini ada harapan nih. Makanya kalau lu lihat intensitas permainannya itu setelah Lamine Yamal masuk itu benar-benar bagus menurut gua kayak gitu. Tapi ya balik lagi ketika Lamine Yamal masuk, ini nih tengah-tengahnya nih udah pada capek. Lu lihat aja Pedri aja sampai narik baju pemainnya si Tanjung Verde karena udah saking capeknya gitu. Karena ya lu tahu sendiri lah itu, karena kita kalau nyerang terus juga karena capek juga kan kayak gitu.
Terus abis itu masukin Dani Olmo, itu menurut gue juga oke. Masukin Nico Williams kayak gitu. Ini sebenarnya nih Nico Williams, Dani Olmo, terus habis itu Lamine Yamal itu sebenarnya kan ujung tombak Spanyol, ujung tombak Spanyol di Euro kemarin kan. Kayak gitu. Nah, mungkin ini bisa jadi catatan juga sih sama De La Fuente sama tim teknis Spanyolnya kalau kayaknya lu nggak bisa deh main-main untuk milih pemain kayak gitu. Kayaknya lu bener-bener harus nggak boleh yang kayak coba-coba lagi atau mungkin coba-coba strategi kayak gitu. Kayaknya ya udah deh, kalau emang itu pemain gacor, emang itu pemain jago, ya udah lu mainin aja kayak gitu. Sebenarnya nih match ini sebenarnya bisa jadi pembelajaran juga sih buat kedepannya gitu. Kayak pemain-pemain yang nggak perform bisa kayak ya udah ntar dulu gitu, kayak misalnya kayak Ferran Torres atau Gavi, kayak alangkah baiknya lu masukinnya di babak kedua aja kayak gitu. Sebenarnya nih pemain-pemain Spanyol itu yang nggak perform sekarang eh, nggak pasti bisa perform juga menurut gua gitu. Cuman nunggu waktu aja sih, nggak tahu udah waktunya kapan. Terus eh gue mau bacain statistik ball position Spanyol 72%, Tanjung Ferry 28%, terus total tembakan itu Spanyol 16, Tanjung Ferry 3, tembakan arah gawang, shot on target Spanyol 5, Tanjung Ferry 1 gitu. Jadi dari 16 tembakan Spanyol 5 on target, Tanjung Ferry dari 3 on target 1. Ini kan dari angka ini kan udah kebaca ya kalau misalnya emang pertandingan Spanyol lawan Tanjung Priok itu benar-benar Spanyol nekan banget gitu. Cuman ya balik lagi gitu, walaupun angka lu bagus tapi lu nggak bisa cetak gol ya sama aja bohong kan gitu. Dan peluang emasnya big chance-nya itu ada dua, Tanjung Priok 0 gitu. Akurasi operan Spanyol 90% dan Tanjung Priok 70% gitu. Oke, mungkin itu aja kali ya yang bisa gua bahas mengupas bola sampai tweet terakhir. uh, Nextnya gue bakal bahas-bahas lagi pertandingan-pertandingan di Piala Dunia. Buat teman-teman yang belum subscribe, belum like, dan belum juga nge-share, tolong ya di-share ya supaya gue bisa ini lagi nih, ngapain ya. Ya udah gitu dah. See you bro, selamat pagi.